Ya, ini ya teman-teman ya, sambil saya keliling-keliling, sambil saya ceritakan. Tapi jangan pada kaget ya, karena sawit saya semak ini ya. Kebetulan ini masih musim hujan, jadi saya belum berani untuk nyemprot. Oke teman-teman, bagaimana sih cara petani-petani sawit di luar sana yang sukses itu bisa punya lahan sawit yang begitu luas, teman-teman? Awal mulanya dulu saya juga heran, bagaimana bisa ya, kok banyak kali uangnya, apa orang tuanya kaya? Enggak, ternyata orang tua mereka juga sederhana. Ada memang yang kaya langsung dikasih warisan seperti itu ya. Tapi kali ini saya menceritakan mereka itu yang dari nol itu. Ya. Saya juga dari orang tua yang pada mulanya bukan berkebun sawit, tetapi kebun karet dan sahang saja, tapi itu pun tidak luas. Tapi kali ini saya alhamdulillah sudah punya kebun sawit. Jadi pada intinya teman-teman, mereka yang di luar sana memiliki kebun sawit luas itu cara bukanya itu bertahap, teman-teman. Beli lahannya bertahap, kemudian tanamnya bertahap, seperti itu. Itu kunci awalnya, bertahap. Lantas kalau kita hanya karyawan, bagaimana bisa? Gaji saja kecil. Bisa teman-teman, bisa. Asal teman-teman bersabar dulu. Ya. Saya juga sama seperti teman-teman, karyawan juga. Gajinya juga UMR ya, sekali lagi. Terus bagaimana bisa beli bertahap itu? Kalau teman-teman nggak mau berhutang ya. Sama saya juga takut kalau berhutang, pinjam uang di bank, saya juga takut ya. Nah, bagaimana cara saya kala itu? Nah, gaji yang saya punya saat itu saya kumpul, teman-teman. Saya pisahkan dulu untuk kebutuhan seperti itu. Setelah kebutuhan terpenuhi, sisanya itu saya kumpulkan. Ya. Dan setelah terkumpul, saat itu saya beli lahan sedikit saja, sekitar 80-85 batang seperti itu. Nggak nyampe 100 batang sawit. Terus dengan gaji yang UMR tadi, saya kira mampulah untuk merawat sawit segitu tadi. Ya. Seluas nggak nyampe 100 batang tadi. Urus hari demi hari, tahun ke tahun, alhamdulillah sawit itu ternyata berhasil berbuah 100%. Walaupun buahnya kadang banyak, kadang sedikit. Dan sampai saat ini sawit itu pun sudah berusia kurang lebih 6-7 tahun, teman-teman. Nah, dari hasil sawit yang tidak sampai 100 batang tadi, hasil panennya juga saya kumpul ya, ditambah lagi dengan gaji UMR saya tadi ya. Jadi pemasukan sudah 2 kali lipat. Percaya nggak percaya, dari 85 batang itu ya, singkat cerita, pernah
bertemu dengan harga 3.500 kali itu di Bangka Belitung teman-teman ya. Harga TBS itu 3.500 per kilonya. Nah, dari itu ya, sawit yang nggak sampai 100 batang tadi, saya bisa mengumpulkan kalau itu per 2 minggu sekalinya itu kurang lebih 2 juta teman-teman. Percaya nggak percaya? Demi Allah saya nggak bohong. Karena waktu itu harga sawitnya itu mahal teman-teman ya, 3.500 per kilonya. Tapi sayang tidak bertahan lama ya. Dari awal saya panen sampai harga TBS itu anjlok kala itu sampai 400 rupiah. Itu gara-gara minyak minyak kelapa sawit itu mahal dan di demo oleh mak-mak kala itu, jadi mempengaruhi harga TBS kala itu sampai 400 rupiah teman-teman. Saya pun shock. Tetapi alhamdulillah saya berhasil mengumpulkan, saya berhasil memanfaatkan harga TBS tinggi itu untuk mengumpulkan uang seperti itu hingga puluhan juta. Nah, uang puluhan juta tadi kemudian saya manfaatkan untuk membeli ya, untuk membeli lahan gitu. Lahannya tidak langsung luas, tidak ujuk-ujuk langsung luas gitu, enggak. Jadi saya bertahap, ada setengah hektar, ada seperempat hektar, ada yang sehektar kala itu. Ini lahannya kala itu. Lahan ini murah dulunya. Karena kenapa murah kala itu? Orang-orang ya, khususnya di sekitaran sini belum begitu peduli. Kenapa? Lahannya jauh, kemudian akses jalannya susah ya gitu. Jadi murah, saya beli. Nggak apa-apalah murah, nggak apa-apalah murah, nggak apa-apalah jauh, nggak apa-apalah jalannya susah, toh nanti juga enak kan. Alhamdulillah ternyata benar prediksi ya. Sekarang sudah mahal di sini ya, 30-40 juta 1 hektar lahannya. Kalau lahannya si karet, kalau lahan kosong itu sekitar 20-25 juta per hektar ya. Alhamdulillah dengan beli bertahap tadi ya, dengan gaji UMR tadi ditambah dengan penghasilan sawit yang di awal tadi, yang saya ngerintis di awal tadi, berhasil mengumpulkan uang dan berhasil membeli lahan. Nah, sekarang lahannya sudah ada kala itu, tetapi PR-nya lagi bagaimana saya bisa membeli bibit sawit yang begitu mahal kala itu, 40.000, 50.000, bahkan 60.000 harga satu ininya, satu batangnya. Nah, setelah saya tanya-tanya ya dengan teman-teman ya, itulah manfaat dari punya banyak teman ya. Mereka bisa memberi ilmu, sharing ke kita ya. Ternyata caranya kalau ada uang 3 jutaan saja misalnya, kita bisa beli biji ya, kecambah sawit ya, gitu. Nah ini nih sawitnya, ini saya beli itu kecambahnya. Pakai saya ngambil kala itu harganya masih murah, sekitar 8.000-an kalau nggak salah. Tapi saya beli sedikit saja, kurang lebih 300 batang kala itu awal. 300 batang seharga kalau nggak salah hampir 3 jutaan seperti itu.
Nah, hari demi hari saya uruslah bibit itu, alhamdulillah siap tanam. Hampir setahun itu ya. Udah lewat setahun, ya, karena saya nggak punya dana untuk buka lahan ini pada mulanya. Sudah kebeli lahan, cuman sudah kebeli bibit, sudah saya rawat, tapi untuk buka lahannya itu butuh modal juga ternyata. Mandak lagi di saat teman-teman yang lain sudah pada tanam, saya belum. Sehingga bibit saya kalau itu tua di samping rumah, tapi nggak apa-apa lah. Sampai kita ngumpul lagi kan, ya butuh waktu lama karena biaya tebang pohon sawit hutan saat itu manual itu murah teman-teman ya. Saya punya uang 8 juta kali itu, saya gunakanlah untuk tebang ya, karena uangnya tidak cukup. Kemudian tanya-tanya sama teman-teman juga, jawabannya seperti ini: jangan kamu tebas semuanya, jangan kamu buka lahannya semuanya, buat 2 tahap katanya. Oh iyalah, saya ngikut, ternyata betul saya mampu membuka lahan ini ya. Saya buat 2 tahap, saya tebang lagi. Uang 8 juta ternyata nggak cukup, sabar lagi kan. Kebetulan ada motor RX King tua saya itu, kala itu saya jual juga untuk apa, menambah modal tadi. Gak apa-apa lah, karena motor King saya juga kalau itu nggak saya pakai juga kan, motor nganggur. Niatnya motor King tadi untuk ke kebun ini, tapi karena orang banyak mencari motor King, saya jual itu. Nggak apa-apa, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Lahan terbuka, lahan sudah berhasil ditebas dan ditebang. Kemudian bibitnya saya angkut ke sini, semuanya butuh modal luar biasa. Rasanya nggak percaya sudah sampai di titik ini, tapi saya belum begitu puas, tapi saya bersyukur ya. Jadi sudah saya tanam, saya urus, udah ada lagi nih masalahnya, pupuknya, nyemprotnya. Kalau saya sendiri yang sudah saya tanam 4,5 hektar yang ngurus sendiri, saya nggak mampu teman-teman. Pastilah butuh orang lain, butuh jasa orang lain. Jadi itulah bersabar. Jadi gaji karyawan, saya sebagai karyawan, kemudian hasil panen sawit yang pertama tadi, pokoknya tumpahnya ke sini semua untuk biaya perawatan. Ini kurang lebih 2,5 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah mulai panen. Saya sudah agak lega. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Walaupun belanjanya susah, ya ngirit-ngirit gitu, tapi saya senang karena aset saya sudah terawat dengan baik ya. Sudah mulai menunjukkan hilal atau tanda-tanda panen seperti itu teman-teman. Ya begitulah teman-teman ceritanya. Bonus nih teman-teman, kalau ada kebun sawit jangan lupa bikin tambak seperti ini ya, biar tambah semangat. Jadi itu tadi teman-teman proses atau tips cara bagaimana memperluas kebun sawit ya, dari nggak nyampe 100 batang kemudian bisa bertambah berhektar-hektar gitu ya, 4-6 hektar.
Nah, 4 sampai 6 hektar ini nantinya kalau sudah panen kita pakai tip yang sama teman-teman ya. Bayangkan dari nggak nyampe 100 batang bisa jadi 4 hektar gitu ya. Nah, per hektar nanti bisa jadi berapa kan gitu ya, apalagi teman-teman punya sumber pendapatan yang lain ya, selain gaji dan panen, itu akan mempercepat perluasan kebun sawit. Oke, sambil saya cerita sambil saya kasih makan ini ya teman-teman. Nah, tuh mantap. Oke teman-teman ya, sekian ya, begitulah teman-teman singkat ceritanya teman-teman ya. Kan berarti orang yang luas-luas itu ujuk-ujuk langsung ada, enggak. Jadi itu tadi ceritanya bertahap ya, butuh kesabaran memang. Kalau nggak sabar nggak jadi teman-teman. Kebetulan saya juga masih bujangan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bujang sudah bekerja ya, bersyukur manfaatkan gaji tersebut untuk ditabung kemudian berinvestasi nantinya ya. Kumpulkan dulu uangnya, jangan dipoya-poya, jangan lalai. Untungnya kalau itu saya karena punya teman yang sudah berpengalaman ya, dia nasihati saya, jangan kamu apa katanya, jangan lalai. Biasanya gaji pertama itu orang pekerja itu lalai dia. Jadi dikumpul-kumpul dulu uangnya, kalau sudah dirasa cukup untuk berinvestasi, untuk membuka lahan, buka usaha, silakan. Kalaupun kurang dikit, bisalah untuk tambah seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Sekali lagi video ini bukan untuk menggurui ya. Sebenarnya saya nggak mau bikin konten ini karena saya malu. Malu kenapa? Lahan sawit saya tidak begitu luas ya. Tapi karena bentuk rasa syukur tadi, saya ingin berbagi juga kepada adik-adik saya, teman-teman saya yang yang bertanya-tanya bagaimana caranya. Ini saya bagi dulu. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.